mengoreksi diri kita. Karenanya di suatu saat nanti tidak akan bisa kita mengelak dari apa yang telah Allah putuskan di saat itu. Dan saking jelasnya bagaimana nantinya di hari kiamat, maka sampai-sampai dengan membacanya saja kita sudah menyaksikan hari tersebut. Dikatakan dalam hadis yang menjelaskan surah Al-Insyiqaq, man sarrahu ayan nura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu aynin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah seperti memandangnya dengan mata kepala, maka bacalah idza syamsu kuwirat atau idza samaa'un fatarat atau idza samaa'un syaqqat, di mana gambarannya Allah telah menjelaskan idza samaa'un fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tatarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Maka dalam kehidupan manusia pernah menyaksikan atau bahkan mengalami terjadinya di antaranya musibah-musibah, adanya gempa. Dan saat gempa itu langit-langit rumah dia hancur dan ambruk. Lampu-lampunya pecah berjatuhan. Itu baru di dunia. Saat gempa nanti di hari kiamat, langit yang kita saksikan, bintang-bintangnya berguguran, planetnya bertabrakan. Dan bagaimana tak bisa kita bayangkan langkah ngerinya goncangan pada hari itu. Dan manusia saat itu dibuat sangat takut karena harus bertanggungjawabkan semua perbuatan yang mereka lakukan. Dan saat itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Karenanya hari kiamat juga dinamakan At-Taghabun, yaitu di mana ditampakkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ya, yang bisa jadi dosa-dosa itu disembunyikan oleh manusia. Maka itu akan semuanya jadi nyata, dan manusia akan menyaksikan dengan mata kepala mereka. Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, pada hari yang di mana itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dalam surah At-Taghabun ayat 9. Dan saat itu tidak ada tempat lari dan menghindar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kita, melindungi kita seseorang dari keputusan Allah Rabbul Alamin. Karenanya Allah Ta'ala berpesan kepada kita, istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaum la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma idin wa ma lakum min nakir. Patuhilah, serulah, taatlah dari seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, sedangkan kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura ayat 47. Maka hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat,
gempa yang di mana-mana manusia bangkit dari kubur dan dikumpulkan. Dan pada hari itu sampai bumi diinjak manusia, tatkala mereka beraktivitas, semua menceritakan apa yang terjadi di atas mereka. Bumi menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Maka tentunya kita persiapkan sebelum pada hari itu juga menjemput kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya pada hari kiamat Allah genggam bumi dan Allah lipat langit dengan tangan kanannya. Di dunia ini Allah Ta'ala Maha berkuasa. Hanya saja Dia menguji keimanan kita. Dia menunda dan membiarkan. Dia juga menangguhkan dan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang bertindak karena pikiran mereka, karena ego mereka, agar mereka sadar untuk kembali kepadanya. Hingga datang di antaranya kiamat kecil, yakni kematian. Dan di akhirat nanti Allah akan hukum mereka. Maka Rasulullah bersabda menjelaskan kejadian di hari kiamat bahwa Allah genggam bumi ini pada hari kiamat nanti, dan langit Ia lipat dengan tangan kanannya. Lalu Allah firman, akulah raja, maha merajai. Mana itu raja-raja di dunia yang maha raja? Riwayat Al-Bukhari. Maka disinilah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berdosa, baru mereka menyadari, mereka menyesal terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan berharap kembali ke dunia. Namun itu semua tidak akan bisa. Berharap mereka dapat kesempatan yang kedua, namun tak ada lagi peluang. Semua sudah sirna, sehingga tak akan bisa mereka keluar dari peristiwa tersebut. Dan sekian banyak ayat yang disampaikan, tentunya ini adalah kepastian, bukan cerita semata, bukan dongeng semata. Ini adalah dari Allah yang maha benar, yang menyampaikan wahyu kepada nabinya, yang al-amin, yang terpercaya. Maka marilah kita perbaiki diri dan berhati-hati dan memohon keselamatan kepada Allah agar kita selamat pada hari kiamat. Maka hendaknya kita berusaha beramal soleh saat ini. Dan sebaik-baik amal yang dilakukan seseorang adalah diantaranya tauhidullah. Dia mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan hanya sekedar pengakuan semata. Dan juga dia menjaga lisannya. Dia tidak mau menyinggung seorang mukmin. Bahkan dia terkadang diam. Dan salafus salih itu dikisahkan bahwa mereka sedikit bicara. Tentunya disinilah bagaimana kemuliaan seseorang yang kembali akan terhitung dengan lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik. Jika tidak, maka diamlah. Dan tutupi
aib orang lain. Jangan senang membongkar kesalahan orang lain, rahasia orang lain. Apalagi mencari kesalahan-kesalahan yang tak sepantasnya. Maka seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan sampai kita zalim dan juga menyerahkan pada bahaya. Dan seseorang haruslah membantu pada saudaranya. Bukan hanya dia berbicara saja, dia menyampaikan pandai, akan tapi dia tidak peduli pada saudaranya. Dan juga orang yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberinya kemudahan dari musibah pada hari kiamat. Dan Allah akan menutupi aibnya ketika dia menutupi kesalahan seorang muslim. Semoga dengan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah ini yang disampaikan dalam khutbah yang singkat ini tentunya menjadi pelajaran buat kita dan juga kita bisa mengambil hikmahnya, dan mohon agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan keteguhan di atas kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharuskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaltum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.